Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran bahasa Inggris dengan metode Silent Way. Silent Way adalah salah satu nama metode pembelajaran yang ditemukan oleh Caleb Gattegno. Ia adalah seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa yang telah menerapkan prinsip-prinsip kognitivisme dan filsafat dalam pengajarannya. Metode Silent Way pada umumnya diterapkan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris dan Prancis. Namun, tidak menutup kemungkinan metode ini akan cocok diterapkan dalam pembelajaran bahasa asing lainnya. Dalam proses pembelajaran bahasa asing, metode pembelajaran Silent Way yaitu metode pembelajaran yang dimana peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Guru lebih banyak diam, namun guru aktif menggunakan gerakan, gambar, dan rancangan untuk memancing dan membentuk reaksi. Guru menciptakan suasana lingkungan yang mendorong peserta didik untuk mencoba-coba dan memberikan fasilitas dalam proses pembelajaran. Desain pengajaran Silent Way. Di sini ada desain pengajaran metode Silent Way. Yang pertama, tujuan umum Silent Way adalah memberi kemudahan pada siswa untuk menguasai level awal dalam elemen dasar bahasa lisan dan kemampuan menyimak pada bahasa target, yaitu dengan cara yang pertama, menjawab dengan benar dan mudah pertanyaan tentang diri sendiri, pendidikan, keluarga, perjalanan menarik, dan peristiwa menarik lainnya. Yang kedua, berbicara dengan asken yang baik. Yang ketiga, mendeskripsikan secara tulis dan lisan sebuah gambar. Yang keempat, menjawab pertanyaan umum tentang budaya, sastra, dan lain sebagainya dari penutur bahasa target. Yang kelima, melakukan dengan benar pengejaan grammar atau pemahaman bacaan dan kemampuan menulis. Yang kedua, Silent Way secara dasar mengadopsi silabus struktural yang mengajarkan seputar item, gramatik, dan kosakata. Yang ketiga, aktivitas dan tugas belajar dalam Silent Way berfungsi memberi dorongan dan membentuk respon lisan siswa tanpa instruksi lisan langsung dari guru. Kelebihan dan kekurangan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan metode Silent Way. Kekurangan metode Silent Way yang pertama, dipandang tidak praktis di ruangan kelas karena siswa membutuhkan dan menginginkan masukan atau input yang lebih banyak dari guru. 2. Pada konsep dasarnya, Silent Way memberikan kebebasan kepada pelajar untuk menentukan pilihan-pilihan dalam situasi yang disajikan termasuk dalam konstruksi kalimat. Cara ini memberikan kesan bahwa pelajar dapat menguasai situasi belajar, namun dalam kenyataannya gurulah yang menguasai materi dan jalan pengajarannya di dalam kelas. Dengan demikian sebenarnya proses belajar mengajar masih pusat kepada guru. Kelebihan metode Silent Way yang pertama yaitu kelas menjadi aktif dengan adanya tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas dalam metode ini. 2. Respon peserta didik dipancing tanpa adanya instruksi lisan dari guru dan tanpa pemberian contoh berulang. 3. Melatih peserta didik untuk membuat kesimpulan-kesimpulan dan keputusan secara tepat dengan cara membuat analogi-analogi sendiri. 4. Dapat membantu fungsi-fungsi memori siswa itu sendiri. Yang keempat, pembelajaran diharapkan mengembangkan kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab secara individu maupun kelompok. 5. Peran guru adalah yang pertama, mengajar yaitu mengartikan penyajian item sekali saja secara tipikal menggunakan penunjuk clue atau nonverbal. Kedua, melanjutkan dengan tes untuk mengembangkan dan membentuk produksi siswa dengan cara sedia mungkin. 3. Memonitor dengan diam interaksi siswa satu sama lain dan bahkan boleh meninggalkan ruangan saat siswa berjuang dengan alat linguistik baru mereka. Nah, material yang digunakan adalah gestur, cut, dan pendalangan dalam mengembangkan dan membentuk respon siswa dan harus mudah dan kreatif. Misalnya pantomim dan pendalangan. 2. Material berupa tongkat berwarna, pengucapan yang ditandai warna, cat, dinding, kosakata, petunjuk, dan latihan membaca dan menulis.